Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan jari cenah. Lanjut. Bab 1491. Pada saat ini, Tang Jingtian menundukkan kepalanya, sekarang Tang Hu datang untuk menangkapnya. Bahkan jika Tang Zichen segera mengenalinya sebagai ayah baptisnya, itu hanya akan menjadi pemadam kebakaran dadakan, dan tidak akan berubah fakta bahwa dia menipu keluarganya. Tang Hulai berteriak, "Tetua penegak hukum, segera ikat Tang Jingtian untukku." Ini. Ikat dia. Tang Zichen jelas bukan putra Tang Jingdi, tetapi Tang Jingtian menipu keluarga dengan mengaku sebagai putra warisan Tang Jingdi, jadi menipu keluarga, membuat malu leluhur. Tablet itu marah dan jatuh, seharusnya apakah dia akan disalahkan berat? Tang Hu datang berteriak, dan seluruh istana menjadi agak teliti. Tetua penegak hukum berjalan ke arah Tang Jingtian dan berkata, "Tetua ke-9, maafkan saya." Pada saat ini, Tang Zichen berteriak pelan-pelan. Semua orang memandang Tang Zichen. Tang Hulai mendengus. "Tang Zichen, apalagi yang harus kamu katakan orang asing? Kamu tidak lagi memenuhi syarat untuk tinggal di keluarga Tang. Tolong segera tinggalkan keluarga Tang. Meskipun keluarga Tangku menghargai bakat, tapi soal mengganggu leluhur, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, aku tidak akan berani mempertahankanmu." Tang Zichen mendengus, "Memang benar aku tidak memiliki hubungan darah dengan Tang Jingdi, tapi bukan berarti aku bukan putra Tang Jingdi yang masih hidup, karena aku putra Tang Jingdi yang saleh. Tang Jingdi mengadopsiku sebelum kematiannya, dan membesarkan saya. Sayangnya, ayah baptis saya dibunuh oleh seorang pengkhianat dan meninggal lebih awal, tetapi untungnya, paman kelima saya menemukan saya dan membawa saya kembali ke keluarga Tang dan memperlakukan saya seperti keponakannya sendiri." "Apa?" Wajah Tang Hulai berubah secara dramatis. Tang Zichen menatap tuan keluarga dengan dingin dan mendengus. "Tuan keluarga, paman kelimaku berkata aku adalah keponakannya, tidak ada yang salah dengan itu, kan?" Ini. Tang Hulai kehilangan kata-kata. "Memang tidak ada yang salah dengan itu, putra saleh yang diterima pasti milik keluarga Tang, dan bahkan ada yang kurang salah dengan Tang Jingtian mengatakan bahwa Tang Zichen adalah keponakannya." Tang Zichen mendengus. "Mungkinkah tuan rumah berarti anak yang saleh tidak dihitung sebagai anggota keluarga Tang?" Ada banyak diskusi di istana. Pada saat ini, Tang Jingtian merasa lega dan dengan penuh syukur menatap Tang Zichen. Untungnya, Tang Zichen cukup pintar untuk mengatakan bahwa dia adalah putra Tang Jingdi yang saleh, sehingga menyelesaikan krisis Tang Jingtian yang menipu keluarganya. Paru-paru Tang Hulai akan meledak saat ini. Saya tidak pernah menyangka Tang Zichen bisa mengatakan itu. "Tang Zichen, Tang Jingdi sudah mati, apakah kamu mengatakan bahwa dia adalah ayahmu yang saleh? Bukti apa yang kamu miliki tentang itu?" "Hahaha, saya bilang iya, saya tidak butuh bukti, dan selain itu, apa bukti yang Anda miliki bahwa saya tidak? Jika Anda curiga saya tidak." Tang Jingtian berkata, "Saya dapat bersaksi bahwa Zichen memang putra saleh yang diadopsi oleh kakak laki-laki saya sebelum kematiannya, dan merupakan satu-satunya keturunan dari kakak laki-laki saya yang masih hidup. Rekan-rekan sesepuh, saya masih berharap jelas bakat Tang Zichen jelas bagi semua orang, dan dia pasti dapat merevitalisasi keluarga Tang kita di masa depan, kecuali seseorang tidak ingin putra kakak laki-laki saya yang saleh kembali ke keluarga." Semua orang memandang Tang Hulai, dan daging salib di wajah Tang Hulai bergetar, jelas kesal. Salah satu tetua keluarga Tang berkata, "Baiklah, tidak peduli apakah itu anak yang saleh atau anak kandung, itu masih anak dari keluarga Tang. Selain itu, bakat Tang Zichen begitu kuat, mengapa kita harus menolak untuk membiarkannya pergi?" Semua orang menyambut Tang Zichen kembali ke keluarga. "Pah-pah." Semua orang bertepuk tangan. Tang Hu berkata, "Semuanya, jangan lupa tentang tablet leluhur yang jatuh di aula leluhur. Jika itu benar-benar hal yang baik, mengapa tablet leluhur jatuh?" Ini. Semua orang tidak bisa menjelaskannya. Tang Zichen berkata, "Sesepuh, saya bisa menjelaskan mengapa plakat leluhur telah jatuh." "Mengapa?"
Semua orang memandang Tang Zichen. Tang Zichen memandangi kepala keluarga dan berkata, pasti leluhur tidak senang dengan kepala keluarga. Tang Hulai menjadi sangat marah dan berkata, Tang Zichen, sekali lagi kamu berbicara omong kosong. Tang Zichen berkata, mengapa lagi tablet itu jatuh? Leluhur itu paranormal, dan saya yakin jauh di lubuk hati, kepala keluarga ditolak oleh saya dan ingin mengusir saya, dan leluhur melihat ke kepala hati keluarga, jadi dia menjadi sangat marah, dan kemudian dia jatuh. Semua orang tercengang, dan meskipun tidak ada yang berbicara, penjelasan Tang Zichen tampaknya cukup masuk akal karena banyak orang yang hadir dapat melihat apa arti sebenarnya dari kepala keluarga di dalam. Tang Zichen, kamu. Tang Hulai berada di puncak amarahnya. Tang Zichen berkata, guru keluarga, tanyakan pada diri Anda apakah Anda benar-benar ingin mengusir saya ke dalam. Jika demikian, apakah para leluhur marah ketika mereka mengetahuinya? Kamu. Tang Hulai terdiam sesaat. Semua orang melihat Tang Hulai, yang membuat Tang Hulai tampak semakin gugup karena dia memang ada di dalam. Tang Hulai berteriak dengan marah, baiklah, acara keluarga hari ini, mari kita bubar, akan disalahkan karena bersikap kasar. Terserah. Tang Zichen mendengus dan berbalik untuk pergi. Tang Hulai memandang Tang Zichen dengan mata dingin dan mengepalkan tinjunya sambil berkata dalam hati, jangan khawatir, Tang Zichen, aku punya 100 cara untuk membunuhmu. Pertemuan keluarga berakhir seperti ini. Di rumah Tang Jingtian. Hahaha, Zichen, kamu benar-benar baik. Lubang hidung Tang Hulai yang marah merokok, tapi tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk itu. Tapi, ini saatnya untuk merendahkanmu untuk menjadi putra kakak laki-lakiku yang saleh. Tang Jingtian berkata dengan senyum lebar. Tang Zichen berkata, tidak apa-apa, kakak laki-lakimu juga pergi, tapi itu hanya sebuah nama, yang abadi tidak menahan diri. Zichen, jangan bicarakan itu, kamu membuat Tang Hu menjadi sangat memalukan hari ini, dia pasti menyimpan dendam padamu. Mungkinkah dia ingin membunuhku? Di depan keluarga, tentu saja dia tidak akan berani membunuhmu, tetapi kamu tidak akan tahu jika kamu pergi ke Sekte Awan Terbang. Tang Hulai memiliki 2 putra, keduanya di Sekte Awan Terbang, keduanya putra jenius, putra bungsunya Tang Gobing, berusia 17 tahun ini, dia telah mencapai tahap ke-7 body tempering, dia adalah seorang jenius terkenal di keluarga Tang kami. Saya mendengar bahwa dia memiliki harapan besar untuk menjadi seorang murid inti dari Sekte Awan Terbang. Apa yang terjadi hari ini, Tang Hulai pasti akan memberitahu kedua putranya Anda akan pergi ke ujian Sekte Awan Terbang tahun ini, mungkin kedua putranya akan menimbulkan masalah. Tang Jingtian berkata dengan cemas. Ya, Tang Zichen tertawa dingin dan kedinginan, jika memang begitu, jangan salahkan Tang Zichen karena bersikap kasar. Meskipun Tang Zichen baru pada tahap keempat dari latihan Qi, Tang Zichen dapat dengan cepat menembus ke tahap ke-7 dari pemurnian tubuh selama dia memiliki batu roh, dan kemudian, masih belum pasti siapa yang akan membunuh siapa. Bahkan jika Tang Zichen belum mencapai tahap ke-7 dari body tempering, maka dengan kehadiran Immortal Qi di tubuh Tang Zichen, masih belum jelas siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Tang Jingtian berkata, Zichen, ketika kamu pergi ke Sekte Awan Terbang, kamu harus berhati-hati. Sekte Awan Terbang sekuat awan, kamu berteman lebih banyak dengan orang-orang kuat, juga ada banyak putra keluarga Tang lainnya. Selama kamu tidak lepas landas, aku yakin kedua putra Tang Hulai tidak akan menemukan kesempatan untuk membunuhmu. 1492. Jangan khawatir, Paman kelima, jika aku, Tang Zichen, tidak memiliki keterampilan sebanyak ini, bagaimana aku bisa melangkah ke Void dari alam fana? Juga, fakta bahwa kamu dapat melangkah ke dalam kehampaan dari dunia fana sudah cukup untuk menunjukkan bahwa kamu memiliki kemampuan yang kuat untuk menyelesaikan krisis, serta rasa keberuntungan yang sangat kuat.
Dalam 10 hari orang-orang dari Flying Cloud Sect akan datang untuk merekrut Anda. Saya akan menulis surat kepada putri saya Tang Huan sekarang dan memintanya untuk mempersiapkan resepsi terlebih dahulu. Saya juga akan memintanya untuk menjaga Anda dengan baik. Meskipun dia hanya di tahap ketiga body tempering, dia selalu lebih kuat darimu sekarang. Aku yakin dia akan bisa melindungimu. Oh, terima kasih, Paman kelima. Tang Zichen tersenyum sedikit, meskipun Tang Zichen yang melindungi Tang Huan kurang lebih sama, tetapi dia sangat berterima kasih atas pemikiran Tang Jingtian. Tang Jingtian segera pergi untuk menulis surat. Menulis surat yang sangat panjang, memberitahu putrinya bahwa dia memiliki sepupu tambahan, Tang Zichen, dan sepupu itu akan datang ke Sekte Awan Terbang untuk penilaian sebentar lagi, menumpahkan ribuan kata. Dan sekarang, di ruang belajar Tang Hulai. Tang Hulai juga sedang menulis surat. Obat Binger, bagaimana keadaan di Sekte Awan Terbang? Semua baik-baik saja di rumah, jangan khawatir. Tapi sesuatu telah terjadi hari ini yang membuatku terbakar. 5.000 kata dihilangkan. Jika kamu tidak melakukannya, jika Anda tidak menyingkirkannya, dia akan menjadi pesaing terbesar Anda di keluarga Tang, dan sebagian besar sumber daya abadi mereka akan diambil alih olehnya. Jika tidak, Anda akan menjadi pesaing terbesar keluarga Tang di masa depan, dan sumber daya keluarga Tang akan diambil alih oleh orang ini. Terakhir, tolong jangan memikirkan keluargamu, kalian berkultivasi dengan nyaman di Sekte Awan Terbang, terutama Binger, kamu harus menjadi murid inti, dan kemudian milikku ayah akan dihormati 2 kali lipat. Dalam sekejap mata, 10 hari tiba. Orang-orang dari Sekte Awan Terbang datang ke kota Tianbao untuk merekrut murid periferal. Pada saat ini di gedung Munwaching Kota Permata Surgawi, telah ada barisan orang dari dalam gedung sampai ke jalan. Tang Zichen juga berada di antara barisan anak-anak keluarga Tang. Kali ini, ada 18 orang yang pergi bersama Tang Zichen ke klan Feiyun untuk penilaian, kebanyakan dari mereka berusia antara 15 dan 17 tahun, dan hanya Tang Zichen yang termuda, hanya 12. 4 keluarga budidaya abadi utama di kota Tianbao, 3 keluarga lainnya adalah keluarga Nun kuno, keluarga Lai Yue, keluarga Meng, dan keluarga Tang. Di antara 4 keluarga abadi utama ini, Nu kuno dan Lei adalah yang terkuat diikuti oleh klan Meng, dan klan Tang adalah yang terlemah. Oleh karena itu, ketika mendaftar anak-anak dari budak kuno dan keluarga Lai Yue adalah yang pertama mendaftar, diikuti oleh klan Meng dan Tang. Awalnya, klan Tang dan Meng tidak dapat hidup dengan aman di kota Tianbao karena keluarga budak kuno dan Lai Yue kuat, jauh lebih kuat daripada klan Tang dan Meng. Namun, 2 keluarga besar, budak kuno dan Lei Wei, saling memeriksa dan menyeimbangkan, dan itulah mengapa klan Meng dan Tang dapat bertahan di celah kota Tianbao. Selain itu, klan Tang telah bergabung dengan klan budak kuno dan klan Meng telah bergabung dengan klan Lai Yue, sehingga membentuk kota Tianbao, 2 klan dominan budak kuno dan Lai Yue, dan 2 klan anak perusahaan kecil dari Meng dan Tang. Giliran Tang Zichen. Apa namanya? Dan Zichen. Berapa umur? 12. Nah, 12. Pria yang bertanggung jawab atas rekaman itu sibuk melihat ke atas. 12 tahun. Sudahkah kamu mencapai tahap pertama pemurnian tubuh? Ya. Datang dan verifikasi itu. Tang Zichen berjalan mendekat dan sedetik berikutnya orang yang mendaftar berkata, lumayan ini memang berusia 12 tahun, tampaknya tahun ini kota Permata Surgawi tidak buruk, ada 2 anak berusia 12 tahun yang telah mencapai tahap pertama dari body tempering. Senior, mungkinkah di kota Tianbao, selain aku ada orang lain yang mencapai tahap pertama body tempering pada usia 12 tahun? Omong kosong, kamu pikir kamu unik ah? Orang lain yang mencapai tahap pertama body tempering adalah dari keluarga kota Permata Surgawi Lai Yue. Nak, aku akan mengungkapkannya kepadamu di sini, tapi jangan berani-berani menyebarkan itu ke dunia luar. Apa yang harus diungkapkan senior? Tolong katakan, aku berjanji tidak akan menyebarkannya. Hehe, Sekte Awan Terbang kita punya
Seorang sesepuh yang sangat kuat, dia juga berasal dari kota permata surgawi, dan dia mencoba untuk membalas budi ke kampung halamannya. Jadi tahun ini dia ingin menerima salah satu anak kota permata surgawi sebagai murid pemancar Dharma. Murid yang mentransmisikan Dharma. Apa ini? Anakmu, mengapa kamu bertanya dengan sangat jelas? Singkatnya, kamu, dan orang itu dari keluarga Leyemun, salah satu dari kamu pasti akan diterima sebagai murid transmisi Dharma. Hanya, saya tidak tahu siapa yang akan diterima, sebagai murid transmisi Dharma itu tergantung pada kesempatan kalian berdua. Oh, terima kasih senior sudah memberitahuku. Baiklah, kamu keluar, jangan sebarkan berita ini. Tentu saja tidak. Tang Zichen berjalan keluar dari menara pengamatan bulan. Tang Zichen hanya mengangkat bahu yang tidak perlu mendengar berita ini, jika itu adalah orang lain, dia akan sangat senang. Tapi orang seperti apa Tang Zichen, yang tidak menganggapnya serius sama sekali? Saat ini, di keluarga Leiwei, seseorang dengan bersemangat bertanya, Senior Sejun, apakah dia benar-benar mengambil murid transmisi Dharma? 1000 kali benar, Senior Sejun juga berasal dari kota permata surgawi 400 tahun yang lalu, dan sebagai imbalan untuk kampung halamannya, dia bertekad untuk menerima seorang putra jenius dari kota permata surgawi sebagai murid dharmanya. Ini adalah kabar baik. Petik 2. Tapi, apa kriterianya untuk menerima seorang murid transmisi Dharma? Meskipun cucu saya melangkah ke tahap pertama body tempering pada usia 12 tahun, bagaimanapun, dia hanya pada tahap pertama body tempering. Haha, Patriark Lei Bi, aku hanya akan mengungkapkan kepadamu, Senior Sejun menerima murid yang lewat, visinya berbeda dari yang lain. Oh, singkatnya, mata Lei keluargamu, benar-benar 100%, karena di seluruh permata surgawi city tahun ini, dia adalah satu-satunya yang mencapai tahap pertama body tempering pada usia 12 tahun. Hahaha, itu bagus. Jika cucuku, Lei Ais, menjadi murid senior Sejun yang lewat, maka sudah pasti dia akan menjadi murid inti dari Sekte Awan Terbang. Hahaha. Patriark klan Lai Yue tertawa keras. Tepat pada saat ini, seorang pria di luar bergegas masuk. Itu buruk. Klan Head Moon Watching Moon Tower telah menemukan jenius muda lain yang melangkah ke tahap pertama body tempering pada usia 12 tahun. Apa? Bagaimana mungkin dua muncul di satu kota? Itu sama sekali tidak mungkin. Benar, orang itu dari klan Tang. Ini bahkan lebih tidak mungkin. Bagaimana mungkin klan Tang adalah keluarga sampah pengikut klan Buddha kuno? Singkatnya, Tang Zichen terbakar di 4 keluarga kultivasi utama abadi di kota Tianbao, dan keempat keluarga kultivasi utama abadi tahu nama Tang Zichen. Setelah melaporkan namanya, Tang Zichen ditempatkan langsung di kereta burung, dan setelah batas waktu pendaftaran malam ini, Tang Zichen akan menuju ke Sekte Awan Terbang bersama dengan orang-orang dari Sekte Awan Terbang. Tang Jingtian berteriak dari jarak dekat, lakukan saja, Zichen, aku akan menunggu kabar baikmu. Paman kelima, aku akan melakukannya. Pada saat ini, kepala keluarga Tang Hulai, segera dipanggil. Tang Hulai, kepala keluarga Buddha kuno telah memintamu untuk pergi ke sana. Ya, Tang Hulai pergi dengan hormat. Beri hormat kepada kepala klan Indominus Buddha kuno. Setelah Tang Hulai melihat kepala klan Buddha kuno, dia sibuk berlutut dan sangat hormat. Tang Hulai, ku dengar seorang jenius telah muncul di keluarga Tangmu, melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh pada usia 12 tahun. Ya, namanya Don Zichen. Mengapa kamu tidak melaporkan ini kepadaku lebih awal? Buddha kuno Indang menamparkan meja, membutakan Tang Hulai. Ini, Tang Hulai, tidakkah kamu berpikir bahwa kamu, klan Tang, dengan kejeniusan ini, akan dapat membuka lembaran baru di masa depan? Tidakkah kamu bermimpi klan Tangmu akan selalu menjadi bawahan dari klan Gunu kami? Ya. Setelah jeda beberapa detik, Buddha kuno Indang berkata, Tang Hulai, jika saya meminta Anda untuk menyingkirkan kejeniusan klan Tang Anda, maukah Anda melawan saya?
Tang Hulai tercengang, tetapi pada saat berikutnya dia menyadari bahwa keluarga budak kuno juga tidak ingin ada orang jenius yang muncul di keluarga Tang. 1493. Apa? Sudah kubilang kecuali Tang Zichen dan kamu berani melawan. Tang Hulai, aku tahu jarang keluarga Tangmu memiliki seorang jenius yang telah melangkah ke tahap pertama body tempering pada usia 12 tahun, tapi Anda harus memahami bahwa keluarga Tang Anda telah bertahan sampai hari ini di kota Tianbao semua karena perlindungan keluarga budak kuno kami, jadi Anda harus melakukan apapun yang kami, keluarga budak kuno, ingin Anda lakukan. Sekarang, saya perintahkan Anda untuk singkirkan Tang Zichen. Ya, kepala klan budak kuno, kata Tang Hulai dengan anggukan kepala. Hahaha, bagus sekali, kamu bisa pergi. Tang Hulai tertawa. Budak kuno India berpikir bahwa Tang Hulai akan melawan, tetapi mereka tidak tahu bahwa Tang Hulai masih dilarang, mereka semua ingin Tang Zichen mati. Orang takut Tang Zichen akan bersaing dengan mereka untuk posisi kepala di keluarga Tang di masa depan, sementara yang lain tidak ingin melihat jenius muncul dari keluarga afiliasi mereka dan ingin menekan keluarga afiliasi sampai mati selamanya. Saat ini, Tang Zichen sedang duduk di punggung seekor burung besar. Burung ini sangat besar, ada 18 atau 19 orang duduk di punggungnya. Tang Zichen belum pernah melihat burung sebesar itu sebelumnya. Kali ini, Sekte Awan Terbang telah mengambil total 90 orang dari kota Tianbao. 90 orang ini dibagi menjadi beberapa wahana burung raksasa. Tang Zichen, seorang remaja yang duduk di sebelah Tang Zichen, memindahkan Tang Zichen dengan sikunya dan berkata, "Hei, ku dengar tahun ini kami memiliki 2 anak berusia 12 tahun di kota Tianbao yang telah mencapai tahap pertama pemurnian tubuh." Tang Zichen tertegun dan menatap pemuda di sampingnya. "Saudaraku, apakah kamu tidak mendengar?" Tang Zichen tersenyum tanpa berkata-kata, dia adalah salah satu dari mereka, bagaimana mungkin dia tidak mendengar? Namun, semua orang sedang duduk saat ini, dan sulit bagi orang lain untuk mengetahui usia Tang Zichen. "Halo, nama saya Fole." Remaja di samping Tang Zichen berkata. "Halo, nama saya Tang Zichen." "Kakak Tang, kamu dari keluarga Tang, ya?" "Ya, saya dari keluarga Tang." Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen meletakkan tangannya di lengan tikus lapangan, dan tiba-tiba Tang Zichen merasakan dunia tikus lapangan, tahap pertama pemurnian tubuh. Tang Zichen bertanya, apakah akan jauh dari Sekte Awan Terbang? "Oke, ku dengar itu 2 hari lagi." Kemudian remaja lain di seberang jalan berkata, "Hei, kalian tahu apa? Kota Permata Surgawi kita memiliki 2 jenius tahap pertama pemurnian tubuh berusia 12 tahun. Semua orang memberikan potongan, tiba-tiba dan kemudian berkata, "Aku seharusnya tahu." Remaja di seberang lereng tertawa lepas dan berkata, "Salah satunya dari keluarga Lai Yue, dan yang lainnya, saat ini tidak ada yang tahu siapa itu." "Ya, yang lain juga tidak tahu siapa itu." Tang Zichen tidak mengatakan apa-apa, dia tidak akan bosan berdiri dan mengatakan bahwa itu dia, sekelompok anak kecil. 2 hari kemudian, Tang Zichen dan yang lainnya hampir sampai di Sekte Awan Terbang. Lihat, pegunungan di kejauhan adalah Sekte Awan Terbang. Wow, Sekte Awan Terbang yang luar biasa dan agung. Semua orang melihat ke kejauhan. Tang Zichen juga melihat ke kejauhan. Memang, Sekte Awan Terbang tampak mengesankan dan sangat spektakuler. Tang Zichen ingat putri Tang Jingtian, dan tidak tahu apakah Tang Huan telah menerima surat itu. Tang Zichen masih menantikan untuk bertemu dengannya. Lagi pula, di dunia ini, Tang Jingtian dan putrinya dianggap sebagai satu-satunya keluarga Tang Zichen telah di sini. Pada saat itu, pemimpin berkata, "Semua orang, karena Anda belum diperiksa untuk memasuki Sekte Awan Terbang, Anda belum dapat memasuki Sekte Awan Terbang. Sampai pemeriksaan berhasil, Sekte Awan Terbang akan mengatur untuk Anda untuk tinggal di bawah gunung. Juga persiapkan diri Anda, malam ini Penatua Sejun akan datang dan memilih salah satu dari Anda untuk menjadi murid pemanggilnya."
Catatan yang kemarin diubah menjadi murid transfigurasi. Wow, tidak mungkin. Bagi banyak orang ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui berita ini. Oh, semuanya, jangan bilang aku tidak memberitahumu. Siapapun yang pernah menjadi murid transfigurasi Penatua Sejun ini berarti mereka bisa menjadi murid periferal tanpa pemeriksaan, dan bukan tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi murid inti dari Sekte Awan Terbang di masa depan. Hanya saja, terserah nasib setiap orang siapa yang akan mendapatkan kesempatan ini. Setelah itu, Tang Zichen dan yang lainnya ditempatkan di tempat tinggal sementara di bawah gunung Sekte Awan Terbang. Di tempat ini, selain Tang Zichen dan yang lainnya dari kota permata surgawi, ada remaja lain dari seluruh dunia. Semuanya datang untuk berpartisipasi dalam penilaian murid luar. Setelah Tang Zichen dan yang lainnya makan malam, seseorang tiba-tiba memberitahu, semua orang dari kota Tianbao ikuti saya, Penatua Sejun ada di sini. Semua orang mengikuti orang itu ke sebuah ruangan besar. Tang Zichen melihat seorang pria paruh baya dan lanjut usia yang tidak diketahui usianya, berdiri di ruangan besar itu. Setelah semua orang dari kota permata surgawi tiba, pria itu berkata, semuanya, saya Sejun, saya juga dari kota permata surgawi, saya yakin Anda semua tahu mengapa saya di sini. Karena saya juga dari Tianbao City, saya secara alami ingin memberikan kontribusi untuk kampung halaman saya, dan sekarang saya kekurangan murid untuk menyebarkan berita, jadi saya akan memilih dari orang-orang di kota Tianbao. Banyak dari Anda mungkin tidak tahu buku apa murid yang mentransmisikan adalah, tetapi izinkan saya menjelaskan di sini, seorang murid yang mentransmisikan buku, seperti namanya adalah seseorang yang membantu saya mentransmisikan buku. Oleh karena itu, seorang murid yang mentransmisikan buku bukanlah murid sejati, tetapi seseorang yang sering mengikuti saya berkeliling. Di bawah, semua anak muda dari Heavenly Jewel City memiliki mata yang menunjukkan keinginan, bahkan jika mereka bukan murid sejati, tetapi untuk dapat mengikuti pembangkit tenaga spiritual Harmony Stage itu sudah sangat bermanfaat, dan juga seorang penatua dari Flying Cloud Sect, sumber daya yang dibutuhkan untuk kultivasi keabadian masa depan benar-benar dimanfaatkan. Namun, ada satu orang yang tidak menunjukkan kerinduan apapun, dan itu adalah Tang Zichen. Penatua Sejun melanjutkan, saya tahu bahwa Anda semua ingin menjadi murid pusaka saya. Pada titik ini, Tang Zichen terdiam, dari mana produk ini mendapatkan kepercayaan. Namun, hanya ada satu murid transmisi buku yang saya butuhkan, jadi saya hanya dapat memilih salah satu dari Anda. Siapapun yang saya pilih, dia tidak harus mengikuti ujian nanti lagi karena murid transfigurasi saya sudah menjadi milik status murid periferal dari Sekte Awan Terbang. Selain itu, masih ada kemungkinan murid transfigurasiku akan dipromosikan menjadi murid inti dari Sekte Awan Terbang di masa depan. Teguk, semua orang menelan ludah. Khusus untuk orang-orang dari 4 keluarga besar di Heavenly Jewel City, untuk para remaja dari 4 keluarga besar, menjadi murid lulus buku dari Tetua Sejun juga bisa membawa kemuliaan bagi keluarga Ah. Baiklah, sekarang aku akan mulai memilih book passing disciples. Aku mendengar bahwa di antara orang-orang dari kota Tianbao kali ini, ada 2 anak berusia 12 tahun yang melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh. Sekarang tolong tanyakan pada keduanya, remaja untuk maju. Remaja dari keluarga Lai Yue, yang disebut Lai Yue Ais, terlihat sangat bersemangat. Setelah dipikir-pikir, Tang Zichen juga menonjol. Semua orang memandang Tang Zichen dan Lei Ais dengan iri, tetapi orang yang duduk di burung yang sama dengan Tang Zichen merasa ngeri. Sial, jadi dia yang lain orang ini, dia tidak mengatakan apa-apa di sepanjang jalan. 1494. Elder Se Monarch memandang Tang Zichen dan Lei Ais dan tersenyum tidak buruk. Kota permata surgawi saya sebenarnya memiliki 2 jenius berusia 12 tahun dalam 1 tahun. Saya, Sejun, memilih untuk mewariskan murid, lebih memilih jenius seperti Anda, dan saya umumkan bahwa saya akan memilih salah satu dari kalian.
Sekarang kalian datang ke sini dan biarkan saya menyentuhnya. Lai Yuai segera berjalan. Di benak Tang Zichen, dia berpikir, jika saya terpilih, apakah saya ingin menjadi murid pewaris bukunya? Hanya masalah waktu. Sial, lagi pula, dia adalah sesepuh dari Sekte Awan Terbang. Jika aku mengikutinya, aku bisa lebih mengenal dunia, dan dengan cara itu, aku juga bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk keabadian penanaman. Tang Zichen memikirkan hal ini dan terus berjalan untuk sumber daya kultivasi abadi yang lebih baik. Tang Zichen memutuskan untuk menjadi murid transmisi buku. Penatua Sejun menyentuh tubuh Tang Zichen dan Lai Yuai, lalu berkata, tidak apa-apa, mundur dulu. Keduanya mundur. Lai Yuai menatap Penatua Sejun dengan gugup, dan semua orang juga memperhatikan dengan gugup, bertanya-tanya siapa yang akan menjadi murid pusaka Penatua Sejun, Tang Zichen atau Lai Yuai. Setelah jeda sesaat, Penatua Sejun berkata, saya sudah mengetahui garis hidup mereka secara terpisah, jadi pada akhirnya saya akan memilihmu untuk menjadi murid pusakaku. Tetua Sejun berkata dengan jari menunjuk ke Lai Yuai. Terima kasih Tuan. Lai Yuai menangis dan berlutut. Tang Zichen tertegun, Nima, tapi tidak ada pilihan untuk Tang Zichen. Tang Zichen memiliki beberapa penyesalan, lagi pula ini adalah masalah keinginan pribadi. Pada saat itu, seseorang di luar panggung bertanya, Elder Sejun, mengapa Anda memilih Lai Yuai daripada Tang Zichen? Penatua Sejun memandang Tang Zichen dan berkata, saya menyentuh seluruh tubuhnya dan menebak berdasarkan sumber kehidupannya. Saya khawatir orang ini hanya seorang pemuda, tahap awal baik-baik saja, tindak lanjutnya lemah, dan jika tidak ada yang lain, dia seharusnya tidak bisa melangkah terlalu jauh di masa depan. Sebaliknya, pembuluh darah kehidupan Lai Yuai, yang memberi saya aliran yang panjang dan terus-menerus akan menjadi seorang jenius yang berkelanjutan dan kuat. Tang Zichen dipenuhi dengan ketidaksenangan atas komentar Tetua Sejun, bahkan mengatakan bahwa dia hanya seorang pemuda, tetapi tidak di masa depan. Tang Zichen berkata, terima kasih atas penilaian Tetua Sejun, tapi saya rasa saya akan mengecewakan Anda. Penatua Sejun melihat ke arah Tang Zichen dan melihat ketidaksenangan dalam kata-kata Tang Zichen terhadapnya. Jadi dia mendengus, kamu seorang remaja, sangat bersemangat, seperti yang diharapkan. Perasaanku benar, kamu pasti tidak akan bisa melangkah terlalu jauh masa depan. Benarkah? Maka tolong tunggu dan lihat tetua. Tang Zichen menggertakkan giginya dan berkata, Tang Zichen pasti akan membiarkan dia melihat apakah dia bisa melakukannya atau tidak. Ketika Tang Zichen memenggalnya di masa depan, dia akan tahu apakah Tang Zichen tidak bisa pergi terlalu jauh. Titik petik 2. Penatua Sejun mendengus dan berkata kepada Lai Yuai, siapa namamu? Tuan, nama saya Leye Moon Eyes. Yah, Leye Moon Eyes, mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan menjadi murid pusakaku, masa depanmu akan berbeda, setidaknya dibandingkan dengan seseorang yang memiliki nama yang sama denganmu saat ini, kamu akan mengalami perubahan besar, sementara seseorang, tapi aku akan melihat bagaimana dia. Setelah mengatakan itu, Penatua Sejun menatap Tang Zichen dengan sangat menghina. Ya, Tuan. Leye Ais juga memandang Tang Zichen di sampingnya, lalu sudut mulutnya terangkat. Mata Leye Moon, kamu tidak perlu lagi berpartisipasi dalam ujian murid luar di belakangmu, sekarang ikut aku langsung ke Sekte Awan Terbang. Memham. Penatua Sejun segera menuju keluar kepala. Tidak ada yang kembali, hanya pemimpin itu yang panik. Dengan hormat kirim Tetua Sejun. Mata Leye itu tidak segera pergi, sebelum pergi, menatap Tang Zichen, sebuah mulut dengan bangga berkata, kupikir itu benar-benar orang sepertiku, tidak menyangka itu hanya sesaat. Keluarga Tang, bagaimanapun juga, hanya keluarga anjing, tidak mampu menghasilkan kejeniusan sejati, hahaha. Beberapa anak keluarga Tang di tempat kejadian langsung dipenuhi ketidaksenangan. Tatapan Tang Zichen terasa dingin saat dia menatap mata Leye yang tak tertandingi, dalam hati berkata, mata Leye, aku akan membiarkanmu mengambil jalanmu untuk sementara waktu, aku pasti akan membantaimu.
Tidak hanya kamu, di masa depan bahkan hantu tua Sejun aku juga akan membantai. Lai Yuai berangkat di depan mata semua orang. Semua orang sangat iri, mereka masih perlu berpartisipasi dalam ujian selanjutnya dan mungkin tidak dapat berhasil dalam ujian, tetapi Lai Yuai sekarang dapat langsung memasuki sekte awan terbang dan masih memiliki cerah masa depan. Ini perbedaannya. Setelah Lei Ais pergi, semua orang melihat Tang Zichen lagi, mata mereka dipenuhi dengan rasa kasihan. Awalnya nama yang sama dengan Lei Ais, tapi sayangnya tidak berharap menjadi hidangan kosong, sia-sia, masa depan masih harus dikurangi untuk biasa-biasa saja. Jadi, ketika semua orang menatap mata Tang Zichen lagi, mereka tiba-tiba menjadi kurang sopan dan hormat, belum lagi pemujaan dan kecemburuan, tetapi semacam simpati. Tentu saja, masih ada sebagian besar orang yang memandang Tang Zichen dengan semacam penghinaan dan kesedihan, berbisik kepada Tang Zichen, tidak tahu apakah mereka mengejek atau apa. Sekelompok orang ini tampaknya percaya pada kata-kata Penatua Sejun. Pada saat itu, seorang pria menepuk pundak Tang Zichen dan berkata, "Kakak Zichen, jangan depresi, tidak apa-apa, berpura-pura saja tidak pernah ada yang jenius." Orang ini tidak lain adalah tikus lapangan. Tang Zichen sedikit menganggukkan kepalanya, dan tatapannya sama sekali tidak menganggap mata menyedihkan semua orang ke arahnya. Ini hanya sekelompok katak berpandangan pendek di dasar sumur. Tang Zichen tidak perlu marah dengan sekelompok katak di dasar sumur. Seperti apa dia sebenarnya, semuanya akan diketahui saat penilaian selesai. Tang Zichen berdasarkan keahliannya pada tahap keempat pemurnian tubuh, tempat pertama dalam penilaian murid periferal tahun ini pasti akan menjadi miliknya. Pada saat itu, Tang Zichen akan menunjukkan kepada semua orang bahwa mata anjing adalah mata anjing, karena mata anjing mata sangat rendah. Tang Zichen berjalan langsung keluar dari ruangan. Semua orang juga pergi dan kembali ke tempat tinggal sementara masing-masing. Keesokan harinya, di dalam sekte awan terbang, seorang gadis muda cantik berusia sekitar 16 tahun bertanya kepada seorang murid sekte awan terbang yang bertanggung jawab atas penerimaan, "Halo, bolehkah saya bertanya apakah orang-orang yang datang ke kota Tianbao untuk mengambil penilaian tahun ini sudah datang?" Beberapa murid yang bertanggung jawab atas penerimaan melihat bahwa itu adalah Tang Huan yang terkenal, dan sibuk berkata dengan antusias, "Saudari Tang Huan, ini dia." Bagus, terima kasih." Gadis cantik itu bersemangat, dia telah menerima surat dari ayahnya, yang memberitahunya bahwa dia memiliki sepupu tambahan, Tang Zichen, yang kembali tahun ini untuk menilai murid luar dari sekte awan terbang. "Saudari Tang Huan, mengapa kamu begitu bersemangat?" "Hehe, sepupuku juga ada di sini untuk penilaian, aku akan turun gunung untuk mencarinya." Tang Huan juga sedikit gugup saat bertemu sepupunya untuk pertama kalinya, tetapi semakin dia terlihat gugup, semakin cantik dia tampak, meninggalkan beberapa murid yang membantu penerimaan di sebelahnya tercengang. "Saudari Tang Huan, kita baru saja naik dari gunung, siapa nama sepupumu? Mungkin kita pernah bertemu sebelumnya." "Hehe, ayahku berkata bahwa sepupuku jenius dan dia melangkah ke tahap pertama pemurnian tubuh pada usia 12 tahun ini." "Apa? Maksudmu bukan pria Tang Zichen itu, kan?" 1495. "Bagaimana kalian tahu nama sepupuku? Sepertinya sepupuku sangat terkenal," kata Tang Huan. "Hahaha, ya, dia benar-benar terkenal di bawah gunung saat ini." Murid-murid itu tertawa aneh. "Apa yang kalian tertawakan? Nama sepupuku memang Tang Zichen, bukankah dia berusia 12 tahun dan telah memasuki tahap pertama body tempering?" "Tidak mungkin ayahku berbohong kepadaku." "Saudari Tang Huan, saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar bahwa ada sesepuh Sejun dari sekte awan terbang kita yang siap untuk memilih murid lulus dari orang-orang dari kota permata surgawi." "Aku sudah mendengar. Itu benar, tadi malam Penatua Sejun sudah pergi untuk memilih, dia akan memilih antara Tang Zichen dan orang lain bernama Mata Leye, tetapi pada akhirnya Penatua Sejun memilih Mata Leye. Tahukah kamu mengapa?" "Mengapa?"
Karena ketika Penatua Sejun menguji darah sepupumu, dia menemukan bahwa ada masalah dengan darah sepupumu. Singkatnya, sepupumu hanyalah seorang jenius yang tampil sebentar dan akan menjadi biasa-biasa saja di kemudian hari. Masalah ini sudah menyebar menuruni gunung, dan banyak orang yang datang untuk mengikuti ujian menuruni gunung mengetahuinya. Tang Huan segera turun gunung. Pada saat ini, Tang Zichen sedang duduk di tempat tinggal sementaranya di kaki gunung, dan dari waktu ke waktu orang-orang datang untuk melihat dan berbisik di luar pintu, seolah-olah banyak orang yang telah mendengar tentang hal itu telah membuat sebuah upaya khusus untuk datang dan melihat Tang Zichen sendiri. Namun, Tang Zichen tidak diganggu oleh orang-orang luar ini. Tang Zichen duduk di tempat tidur dan memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikirannya, sementara Tang Zichen juga menyerap energi spiritual langit dan bumi. Meskipun Tang Zichen tidak mempedulikannya, sejumlah kecil energi spiritual, tapi bagaimanapun, tidak ada yang terjadi. Saat itu, seorang pemuda dari keluarga Tang masuk dari luar, dan pemuda itu berteriak, "Tang Zichen, sepupumu ada di sini untuk menemuimu." Tang Zichen membuka matanya dengan tajam. "Sepupu, apakah itu Tang Huan?" Tang Zichen sibuk keluar dari ambang pintu. Tiba-tiba, Tang Zichen melihat seorang gadis muda. Gadis muda itu meskipun wajahnya masih tampak sangat hijau, tetapi tubuhnya yang mulai terbentuk dada pinggul besar, menghadirkan bentuk es yang sempurna tinggi sekitar 170, sepenuhnya 20 cm lebih tinggi dari Tang Zichen. Tang Zichen berdiri di depannya adalah perasaan anak kecil. Tang Zichen memandangi gadis cantik di pintu ini, agak kaget. Ini putri paman kelima Tang Huan. Sungguh cantik. Tentu saja, Tang Huan juga melihat Tang Zichen saat ini. Dia adalah sepupu saya. Anak angkat paman saya. Mereka berdua bertemu untuk pertama kalinya, dan meskipun Tang Huan berusia 16 tahun, dia terlihat agak malu dan gugup bertemu dengan sepupunya untuk pertama kali. Sebaliknya, Tang Zichen, meskipun berpenampilan seperti anak kecil, matanya sangat berpengalaman, tanpa emosi tambahan seperti kegugupan. Tang Zichen berbicara lebih dulu dan berkata, "Apakah kamu putri paman kelimaku Tang Huan?" Aku Tang Huan, kamu pasti sepupuku." Tang Huan berkata dengan wajah lucu dan imut dan sedikit kemerahan di wajahnya. Tidak heran dia adalah murid wanita terkenal di Flying Cloud Sect. Dia memang cukup menarik bagi pria. Tang Zichen berkata, "Ya, namaku Tang Zichen. Kalau begitu aku juga akan memanggilmu sepupu, tidak peduli dengan hal-hal kecil seperti ini." Jadi Tang Zichen tidak peduli dengan itu, dan karena dia bertemu dengannya, dia membiarkannya begitu saja. Kakak Zichen, akhirnya bertemu denganmu. Aku melihat surat ayahku yang mengatakan bahwa anak angkat pamanku telah pulang. Aku menantikan untuk bertemu denganmu." Suara Tang Huan berkata dengan manis, seorang gadis dari departemen imut, seperti seorang domba yang lembut. "Oh, aku juga." Tang Zichen menyesap sedikit. "Itu, Zichen-chan. Saudaraku, cukup merepotkan untuk tinggal di asrama kelompok di sini, jadi mengapa saya tidak membawa Anda ke kota terdekat untuk menginap di penginapan, dan itu akan menjadi beberapa hari sebelum penilaian dimulai. Selain itu, saya ingin mengundang Anda ke restoran untuk makan," kata ayah saya dalam surat itu, "untuk menjaga Anda dengan baik. Tetapi Anda belum dinilai untuk memasuki sekte awan terbang. Anda tidak bisa masuk dan saya tidak bisa mengambil kamu masuk." Tang Huan berkata dengan sopan. "Kakak sopan, ada baiknya aku menginap di sini. Selain itu, penginapan terdekat pasti sudah penuh." "Sepertinya begitu. Kalau begitu aku akan mengundangmu makan malam. Ini pertemuan pertama kakak dan adik kita. Masih banyak yang ingin kita bicarakan." "Bagus." Tang Zichen mengangguk. "Ayo pergi," kata Tang Huan, mengulurkan tangannya untuk mengambil Tang Zichen. Tang Zichen sedikit terkejut, tetapi di saat berikutnya, Tang Huan meraih tangannya dan membawanya keluar. Di mata Tang Huan, Tang Zichen secara alami masih anak-anak, dan tanpa terlalu banyak pantangan, Tang Zichen bahkan tidak cukup tinggi untuk mencapai bahunya. Tapi Tang Zichen agak terdiam, dia sangat besar, dan masih dipegang oleh seseorang.
Namun, Tang Zichen tiba-tiba memiliki perasaan aneh, karena dia tidak pernah memiliki saudara perempuan, tidak pernah tahu bagaimana rasanya dilindungi oleh seorang saudara perempuan, meskipun dia telah hidup lebih dari 200 tahun di kehidupan sebelumnya. Jadi ketika Tang Huan menariknya, seperti kakak perempuan itu memberi Tang Zichen perasaan hangat di dalam yang belum pernah dia miliki sebelumnya. Kakak. Tang Zichen tidak bisa membantu tetapi memanggil dengan lembut menatap Tang Huan. Tang Huan menundukkan kepalanya dan sedikit tersenyum pada Tang Zichen, yang ringan seperti angin musim semi. Tang Huan menarik Tang Zichen ke kota terdekat. Tang Zichen tanpa sadar benar-benar menganggap dirinya sebagai adik laki-laki, tidak pernah menikmati cinta persaudaraan antara saudara kandung di dunia fana, sekarang tidak buruk menjadi seorang adik laki-laki. Saudaraku, ini adalah kota awan api, ini adalah kota terbesar di bawah gunung sekte awan terbang. Kota awan api ini, bahkan lebih masif daripada kampung halaman kita kota Tianbao. Oh, sudah hampir siang, ada restoran di depan sana, kadang-kadang saya akan turun gunung dengan beberapa saudara perempuan saya yang baik untuk berjuang mati-matian. Saya akan pergi ke restoran itu, ada daging binatang awan api yang sangat lezat, aku akan membawamu ke sana untuk memakannya. Ini tidak tersedia di kota permata surgawi kita. Oh, kata Tang Huan. Oke, kamu yang memutuskan, kata Tang Zichen. Hehe, apakah menurutmu saudari itu aku seorang foodie? Tang Huan berkata dengan agak malu dan menundukkan kepalanya. Tidak, bagaimana adikku bisa menjadi seorang foodie ketika dia memiliki sosok yang begitu baik, kata Tang Zichen. Tang Huan marah, kamu anak kecil, kamu juga tahu seperti apa tubuh seorang gadis. Tang Zichen sedikit terdiam, ya tentu saja, seorang anak berusia 12 tahun pasti tidak akan memperhatikan sosok seorang gadis apalagi mengatakan hal-hal seperti sosok orang lain, karena pada usia ini penglihatannya tidak bukan seorang wanita. Tang Zichen sibuk berkata, kakak salah paham, aku tidak melihat saudari itu gemuk sama sekali, itu sebabnya menurutku dia bukan pecinta makanan. Hehehe, kak, kamu salah. Oh, sebenarnya aku benar-benar pecinta kuliner. Kota awan terbang ini, tempat-tempat enak apa di sana, aku tahu banyak di antaranya. Kakak, tujuan utamamu datang ke sekte awan terbang adalah untuk menumbuhkan keabadian. Kamu tidak boleh melupakan apa yang diharapkan paman kelimamu darimu. Tang Zichen berkata dengan agak serius. Baik. Tang Huan sedikit berkeringat, tetapi dia sebenarnya diberi pelajaran oleh sepupunya, sepertinya dia harus lebih jarang turun gunung di masa depan, tetapi tampaknya kakaknya memiliki sikap yang lebih bijaksana perasaan daripada dia. 1496. Tang Zichen dan Tang Huan memasuki sebuah restoran dan Tang Huan memesan meja besar berisi makanan lezat. Saudaraku, makanlah dengan cepat, kata Tang Huan. Tang Zichen terdiam, dia tidak berpikir bahwa Tang Huan benar-benar seorang pecinta kuliner, tetapi itu juga membuat Tang Zichen merasa bahwa Tang Huan cukup membumi. Benar adik laki-laki, aku mendengarnya tadi malam. Penatua Sejun berkata kamu jahat, jangan terlalu tersinggung. Lagi pula, Penatua Sejun bukanlah makhluk abadi, apa yang dia katakan adalah apa yang dia katakan. Tang Huan kata menghibur. Kakak, kamu terlalu banyak berpikir, katak berpandangan pendek di dalam sumur, bagaimana mungkin aku? Tang Zichen menaruhnya di mataku. Hei, saudaraku, nadamu sangat liar, kamu benar-benar mengatakan bahwa Penatua Sejun adalah katak berpandangan pendek di dalam sumur, haha, aku suka betapa percaya diri kamu. Tang Huan menutup mulutnya dengan senyum main-main. Hehe. Tapi, saudaraku, tidak apa-apa jika kita mengatakan hal seperti itu sendiri, tetapi jangan mengatakannya kepada orang luar, jika sampai ke telinga Penatua Sejun itu tidak baik. Tang Zichen berkata, kakak, sudah terlambat, saya sudah menyebarkan berita di pagi hari ketika beberapa orang diam-diam menyindir saya. Apa? Kamu mengatakan hal seperti itu dengan lantang? Benar. Oh tidak, jika ini sampai ke telinga Penatua Sejun, saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Oh, apa yang bisa terjadi? Apakah saya harus menerimanya dengan pikiran terbuka?
Baiklah, saudari, jangan bicarakan hal ini. Dapatkah Anda memberitahu saya tentang bagaimana penilaian sekte awan terbang? Tang Zichen bertanya sambil makan, sambil Tang Huan khawatir bahwa kata-kata yang baru saja dia ucapkan akan sampai ke telinga Penatua Sejun. Meskipun benar bahwa Tang Zichen tidak dapat dengan rendah hati menerima penilaian Penatua Sejun tentang dirinya, tetapi Tang Zichen, orang yang belum menilai untuk memasuki sekte awan terbang, mengatakan bahwa Penatua Sejun Rabun juga sangat menyebalkan untuk didengar. Tang Huan menyesal tidak datang ke Tang Zichen lebih awal, maka mungkin dia bisa menghentikan Tang Zichen untuk berbicara omong kosong. Sayangnya, sudah terlambat. Kata-kata Tang Zichen tentang tetua Sejun yang rabun dan seekor katak di dasar sumur telah menyebar, dan semakin buruk, semakin cepat menyebar. Saat ini di puncak gunung di suatu tempat di Flying Cloud Sect, Penatua Sejun sedang duduk di mansionnya, dan Lei Ais, yang baru saja diterima sebagai murid transmisi tadi malam, berdiri di samping. Lei Ais, pergi dan bawakan aku buku Yun De Jing di halaman belakangku, dan omong-omong, bantu aku menuangkan secangkir air. Penatua Sejun tiba-tiba angkat bicara. Ya Tuan. Pantat Lai Yuai pergi, membuat seperti seorang pelayan. Inilah yang dikenal sebagai murid yang mewariskan. Untungnya Tang Zichen tidak menjadi murid yang mewariskan. Dengan karakter Tang Zichen yang menyajikan teh dan menuangkan air, dia mungkin sudah lama berhenti. Pada saat itu, seorang pria masuk keluar pintu, dan pria itu tampak marah. Tuan. Pria itu memanggil, dia adalah murid pribadi Penatua Sejun, yang merupakan murid inti dari sekte awan terbang. Liao Jun, ada apa? Mengapa kamu terlihat sangat marah? Pembudidaya abadi dilarang melakukannya, kata Penatua Sejun. Tuan, beberapa orang mengatakan bahwa Anda rabun dan seekor katak di dalam sumur. Konyol, siapa yang berani menilaiku seperti itu? Bahkan berbagai penguasa sekte awan terbang tidak berani menilaiku seperti itu. Siapa? Penatua Sejun tertawa dingin. Murid bernama Liao Jun berkata, Guru, ini adalah anak kecil yang belum dinilai untuk memasuki sekte awan terbang, namanya Tang Zichen. Setelah mendengar bahwa Anda mengevaluasinya tadi malam, dia berkeliling memberitahu orang-orang bahwa Anda saya rabun dan katak dalam sumur. Penatua Sejun mendengus marah. Konyol jika tahi lalat memanggilku rabun. Tuan, semakin banyak masalah ini menyebar, kemungkinan bahkan beberapa wakil master dari sekte awan terbang akan mengetahuinya. Dan Anda adalah sesepuh sekte awan terbang yang luar biasa, tetapi Anda mengatakan bahwa Anda pendek terlihat. Itu benar-benar menyebalkan. Guru, apakah Anda ingin murid saya turun ke gunung dan menangkap Tang Zichen itu dan memukulinya? Melepaskan semangat untuk Anda. Tidak perlu, karena bahkan wakil patriark mungkin pernah mendengar masalah ini. Jika kamu pergi untuk mengalahkannya, bukankah sepertinya aku, Sejun, benar-benar berpikiran sempit, rambut kuning pergi. Aku ingin untuk melihat kemampuannya, tetapi pada akhirnya, dia hanya akan menghancurkan kakinya sendiri, yang bahkan lebih memalukan. Ya Tuan. Seperti yang diharapkan, masalah ini sampai ke telinga beberapa wakil patriark dari sekte awan terbang. Namun, semua orang hanya menganggapnya sebagai lelucon, dan itu memang lelucon juga. Tapi tentu saja, Tang Zichen yang tertawa, bukan tetua Sejun, dan semua orang menertawakan Tang Zichen karena begitu cuek pada dirinya sendiri. Tertawa di Tang Zichen karena tidak menerima penilaian orang kuat, dan malah mengatakan bahwa orang kuat itu berpandangan pendek, benar-benar anak kecil yang bodoh. Di restoran di bawah gunung, Tang Zichen dan Tang Huan sedang makan. Bagaimana dengan penilaian murid luar sekte awan terbang? Ini sangat sederhana, kamu hanya perlu melewati hutan binatang buas, kata Tang Huan. Hutan binatang desolate. Ya, ada Desolate Beast Forest di sebelah utara Flying Cloud Sect. Itu kecil dan binatang buas di dalamnya tidak kuat. Mereka semua ditangkap oleh orang-orang kuat dari Flying Cloud Sect dan terutama digunakan untuk penilaian tujuan. Selama Anda melewati Desolate Beast Forest, Anda dapat lulus ujian dan memasuki Flying Cloud Sect dan menjadi murid periferal. Lalu jika kamu tidak mencapai kekuatan, kamu akan mati di sana.
Tidak, Sekte Awan Terbang akan memberi semua orang jimat penentu. Jika Anda menemukan binatang buas yang tidak dapat Anda kalahkan, cukup gunakan jimat penentu untuk membekukannya dan kemudian mundur. Mereka yang menggunakan jimat penentu tidak dapat melanjutkan ke depan, dan bahkan jika Anda terus maju, itu tidak dihitung sebagai lewat. Jimat penentu hanya untuk mencegah kematian. Selain itu, orang yang melakukan perjalanan melalui hutan binatang desolate tercepat adalah tempat pertama dalam penilaian, dan seterusnya. Oh begitu. Tentu saja, ada beberapa orang yang beruntung yang tidak menemukan satu binatang pun ketika mereka melintasi hutan binatang desolate. Ada juga kasus, tetapi sangat sedikit. Keberuntungan ini harus sangat baik. Ketika saya mengambil penilaian tahun lalu, saya bertemu 7 atau 8 binatang buas, tetapi mereka semua pada akhirnya dilawan oleh saya, dan kemudian saya lulus penilaian. Saya mendengar bahwa ketika saya pertama kali dalam penilaian tahun lalu, saya hanya menggunakan 15 menit untuk melintasi hutan binatang desolate. 15 menit melalui desolate Beast Forest sangat mengesankan. Tang Zichen bertanya. Omong kosong, itu cukup mengesankan. Oke, orang yang bisa menyeberangi hutan binatang desolate dalam 20 menit sangat berbakat. Rata-rata orang membutuhkan lebih dari 1 jam. Dan tahun lalu, aku butuh lebih dari 2 jam penuh untuk menyeberangi hutan binatang desolate. Pria yang berada di tahun yang sama dengan saya tahun lalu, pria yang hanya membutuhkan waktu 15 menit, tahun ini dia telah mencapai tahap kelima pemurnian tubuh. Orang seperti ini ditakdirkan untuk menjadi kebanggaan surga, kami tidak bisa dibandingkan. Oh, lalu orang ini tahun lalu apa kekuatannya? Body tempering tahap kedua. Secara umum yang datang untuk mengikuti penilaian adalah body tempering tahap pertama, tahap kedua, dan hampir tidak ada body tempering tahap ketiga, karena yang mengikuti body tempering tahap ketiga sudah datang, dan menang tidak menunggu sampai sekarang, kecuali individu yang tertunda karena sesuatu dan tidak datang setelah mencapai kondisi beberapa tahun yang lalu. Oh. Tang Zichen berkata dalam hatinya, dia berada di tahap keempat pemurnian tubuh. Aku bertanya-tanya berapa lama untuk menyeberangi hutan binatang buas. 1497. Baiklah, saudari, terima kasih atas hadiahmu dan telah menjelaskan begitu banyak kepadaku. Kakak kita kakak dan adik, jadi jangan terlalu sopan. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan di masa depan di Sekte Awan Terbang, katakan saja. Selama kakak bisa melakukannya, dia pasti akan memuaskanmu. Petik 2. Bagus. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Tang Huan berkata, sebelum penilaian resmi Anda tidak boleh kembali ke tempat tinggal sementara Anda di bagian bawah gunung Sekte Awan Terbang. Mengapa? Kamu mengatakan bahwa Penatua Sejun Rabun dan katak dalam sumur. Aku khawatir seseorang akan marah padamu dan kemudian merugikanmu, jadi aku tidak akan mengizinkanmu untuk kembali sebelum penilaian formal. Tang Huan berkata dengan tegas. Saudari, tidak apa-apa. Tang Zichen tersenyum sedikit, dia tidak berharap wanita muda ini cukup perhatian. Tang Zichen bahkan tidak berpikir bahwa seseorang akan menentangnya. Tidak, dengarkan suster. Ini oke, kalau begitu aku tidak akan kembali kemana. Masih ada beberapa hari sampai penilaian resmi. Tang Huan berpikir sejenak dan berkata, bagaimana dengan ini, kita akan mencari tahu apakah masih ada kamar yang tersisa di penginapan di kota. Oke. Tang Zichen dan Tang Huan keluar dari restoran dan mulai mencari penginapan. Sayangnya, karena selama periode Flying Cloud Sekte sedang merekrut murid luar, setiap penginapan sudah penuh. Kakak ini masih akan menjadi tempat tinggal sementara. Kurasa tidak ada yang harus marah padaku, dan selain itu, aku tidak semudah itu untuk diganggu. Saudaraku, kamu tidak mengerti kekejaman Sekte Awan Terbang, bahkan di dalam Sekte Awan Terbang orang sering terbunuh, apalagi di luar. Aku tidak akan pernah mempercayaimu untuk kembali, ikutlah denganku. Mengatakan itu, Tang Huan sekali lagi menarik tangan Tang Zichen. Tangan kecil Tang Zichen ditarik oleh Tang Huan, dan perasaan hangat di dalam dirinya melonjak lagi.
Saat ini, Tang Zichen bersumpah bahwa dia akan selalu melindungi saudara perempuannya, sama seperti dia melindunginya sekarang. Tang Huan membawa Tang Zichen ke rumah petani di Fury Cloud City. Halo, bolehkah saya bertanya apakah Anda memiliki kamar kosong di sini? Kamu, tuan rumah laki-laki petani itu bertanya. Saya adalah murid periferal dari Sekte Awan Terbang, dia adalah saudara laki-laki saya, untuk beberapa alasan kami tidak dapat pergi ke kediaman sementara Sekte Awan Terbang dan penginapan sudah penuh lagi, jadi kami ingin meminjam tempat untuk beberapa hari, apakah itu nyaman? Tang Huan bertanya dengan sopan. Oh, kebetulan ada kamar kosong, jadi kalian bisa tinggal di rumahku. Terima kasih, terima kasih. Tang Huan dengan gembira berkata kepada Tang Zichen, saudaraku, kami akan tinggal di sini. Kita. Tang Zichen memandang Tang Huan dengan bingung. Tang Huan berkata, aku tidak percaya kamu tinggal di sini sendirian, jadi kakakku tinggal bersamamu. Tang Zichen bertanya-tanya apakah dia salah dengar. Tang Huan berpikir bahwa Tang Zichen mengkhawatirkannya, sibuk berkata tidak apa-apa, aku hanya murid periferal dari Sekte Awan Terbang sekarang, murid periferal tidak memiliki guru dan tidak ada yang mengendalikan mereka, semuanya tergantung pada upaya pribadi, tidak apa-apa jika saya tidak kembali ke Sekte Awan Terbang untuk waktu yang singkat. Kakak, bagaimana saya bisa mengatakan ini karena saya menunda kultivasi Anda? Kamu juga bisa berlatih di sini. Selain itu, bagaimana mungkin kakak meninggalkanmu di sini sendirian sementara aku pergi sendiri? Kamu masih sangat muda. Jika terjadi sesuatu, bagaimana aku akan menjelaskan kepada ayahku? Baiklah, sudah diputuskan. Sampai penilaian, saudari akan selalu berada di sisimu. Tatapan Tang Huan hangat dan berkata, kakak. Tang Zichen memandang Tang Huan dengan penuh emosi. Bodoh, ini yang harus dilakukan saudari. Tang Huan menyentuh kepala Tang Zichen dengan ekspresi belas kasih, mungkin dia tidak memiliki saudara kandung. Jadi tiba-tiba memiliki saudara laki-laki tambahan terasa sangat disayangi dan disayangi. Tang Zichen tersenyum tanpa berkata-kata di dalam dengan Tang Huan, dia benar-benar hampir menganggap dirinya sebagai seorang anak. Tang Huan mendatangi petani itu dan mengeluarkan sekantong uang dan berkata, Paman, ambillah uang ini sebagai biaya akomodasi dan makanan kita. Tidak juga. Kamu harus menerimanya. Tapi itu terlalu banyak, itu melebihi pendapatan kami selama 2 atau 3 tahun. Petani itu sibuk berkata, tidak masalah. Kalau begitu, terima kasih. Jangan khawatir, aku akan memperlakukanmu dengan baik dengan makanan dan minuman yang enak. Malam, saudaraku, saatnya mandi. Teriak Tang Huan sambil mengambil baskom berisi air panas. Tang Zichen curiga bahwa dia salah dengar. Tang Huan bertanya, apakah kamu tidak di rumah, bukankah orang dewasa memandikanmu? Kakak, jangan benar-benar memperlakukanku seperti anak kecil. Tang Zichen terdiam. Oke, kalau begitu kamu mandi sendiri. Setelah mandi, Tang Zichen tidak memiliki banyak hiburan, duduk lebih awal di tempat tidur dan menyerap energi spiritual langit dan bumi. Tidak lama kemudian, Tang Huan juga mandi dan masuk mengenakan baju tidur putih, sosok anggunnya sangat cantik. Kak, apakah kamu juga tidur di ranjang ini? Tanya Don kaget. Atau apa, mereka hanya punya satu kamar kosong. Ini, Tang Huan tersenyum, kakak, kamu tidak keberatan tidur dengan adikmu. Tang Huan melihat bahwa Tang Zichen agak pemalu dan tertawa, saudaraku, kamu pemalu, apa yang kamu takutkan saat kamu masih kecil, aku bahkan tidak takut dengan apa yang kamu takutkan. Tang Huan hanya memperlakukan Tang Zichen sebagai seorang anak, tentu saja tidak ada tabu, itu memang normal anak berusia 12 tahun yang tahu banyak, tetapi bias bahwa jiwa Tang Zichen tidak berusia 12 tahun. Tang Huan melihat Tang Zichen tidak berbicara, tanpa daya, baiklah, jika kamu tidak suka tidur dengan kakakmu, maka tidak apa-apa jika adikmu tidur di lantai. Jangan, ayo tidur bersama kalau begitu.
Tang Zichen berkata, lupakan saja, Tang Zichen tidak bisa melakukan apapun dengannya sekarang, lagi pula, saudara laki-lakinya masih muda, dan Tang Zichen tidak memiliki keinginan seperti itu. Titik. Setelah Tang Zichen kembali ke leluhurnya, tubuhnya berkembang kembali dan dia masih perawan. Dalam kehidupan ini, Tang Zichen tidak akan mudah kehilangan keperawanannya lagi, dia pasti akan menemukan Mu Qianji dan kemudian apa yang tidak dia berikan padanya dalam kehidupan terakhirnya, dia pasti akan memberikan semuanya padanya dalam kehidupan ini. Tang Zichen tidak lagi memperhatikan Tang Huan dan menutup matanya untuk menyerap roh langit dan bumi. Tang Huan sangat terhibur melihat Tang Zichen tampak seperti orang dewasa kecil. Larut malam, Tang Zichen dan Tang Huan menghentikan kultivasi mereka dan bersiap untuk tidur. Tang Huan berbaring lebih dulu, lalu mengangkat selimut untuk membiarkan Tang Zichen masuk. Tang Zichen berhenti sejenak, lalu masuk ke sarang selimut. Di sarang penghibur, Tang Huan memeluk Tang Zichen dan berkata, kakak menggendongmu untuk tidur. Tang Zichen tidak berdaya, mengasihani tubuhnya yang terlalu kecil untuk dimanipulasi oleh Tang Huan. Begitu Tang Huan memeluknya, Tang Zichen hendak membenamkan seluruh tubuhnya ke dalam pelukan Tang Huan. Kakak, apakah kamu menyukai adikmu? Tang Zichen tercengang, tetapi Tang Zichen segera mengerti bahwa apa yang dikatakan Tang Huan tentang suka tidak mengacu pada rasa suka antara pria dan wanita. Tang Zichen sedang sibuk berkata, suka. Kakak juga suka adik laki-lakinya, kakak punya adik laki-laki, rasanya sangat bahagia, kata Tang Huan dengan gembira. 1498. Benar Kak, dari apa yang dikatakan Paman Lima, kamu tidak bersenang-senang di sekte awan terbang. Sayangnya, memang benar aku tidak terlalu senang, terutama karena sekte awan terbang memiliki begitu banyak orang yang aku benci, mereka selalu ingin mengejarku, tetapi saudara perempuanku sama sekali tidak memikirkan hal itu, rasanya sangat menjengkelkan untuk sering dilecehkan. Kecepatan kultivasi saya sangat lambat, sering diganggu adalah salah satu alasannya. Tang Zichen berkata, kakak, jangan khawatir, aku akan melindungimu di masa depan. Hehehe, saudari sangat senang mendengarmu mengatakan itu, tidak sia-sia saudari mencintaimu, karena itu masalahnya, bekerja keras pada kultivasimu, dan ketika kamu melampaui kakak di masa depan, kamu akan dapat melindunginya. Baiklah, jangan bicara lagi malam ini, tidurlah dengan nyenyak. Suatu malam tanpa kata-kata, Tang Zichen tidur di dada Tang Huan sepanjang malam, mencium aroma samar tubuh Tang Huan, merasa sangat rileks dan tidur nyenyak. Keesokan harinya, Tang Zichen bangun dari tempat tidurnya. Tang Zichen hendak memanjat ketika suara Tang Huan terdengar dari telinganya, kakak, jangan bangun dulu. Namun, Tang Zichen sudah memanjat. Tang Zichen melihat bahwa Tang Huan telanjang dan duduk di ujung tempat tidur untuk mengganti korsetnya, dan saat ini, Tang Huan sedang memegang tangannya di depan dadanya, menghalangi titik kunci. Tang Huan tersipu dan berkata, kakak masih belum berpakaian, kakak tidak bisa melihat perempuan. Tang Zichen sibuk bersembunyi di balik selimut. Tang Huan tersenyum sedikit dan dengan cepat mengenakan korset sebelum mengenakan jaket dan berkata, baiklah, saudari sudah selesai, kamu bisa bangun sekarang. Baru kemudian Tang Zichen bangun, mengganti pakaiannya 3 kali dan berjalan keluar kamar. Tang Huan mengambil air untuk Tang Zichen untuk mandi. Dan Tang Zichen sedikit malu ketika dia mengingat gambar barusan, tetapi Tang Huan tidak terlalu memikirkannya, apa yang ditakuti oleh anak kecil. Selain itu, dia tidak melihat apa-apa, pikir Tang Huan. Tang Hu tidak tahu bahwa meskipun dia memegangi dadanya, punggungnya yang mulus dan seksi sangat menarik bagi pria. Maka Tang Zichen dan Tang Huan tinggal di rumah petani ini selama 4 hari. Setelah 4 hari, semua orang dari semua tempat telah tiba, dan penilaian murid luar Sekte Feiyun secara resmi akan dimulai. Pagi-pagi sekali di hari keempat, Tang Huan merangkak dari tempat tidurnya dan berseru, cepat-cepat tidur larut, saudara, bangun, penilaian formal akan dimulai hari ini. Tang Zichen memanjat lalu berpakaian. Karena terburu-buru,
Tang Huan tidak peduli, dia memunggungi Tang Zichen dan melepas pijamannya, memperlihatkan punggungnya yang telanjang, lalu dengan cepat berganti ke korsetnya. Tapi Tang Zichen tidak melihatnya, karena Tang Zichen masih mengingat dengan jelas suaranya yang manis di benaknya, kakak tidak bisa melihat perempuan. Oh. Setelah bangun, Tang Huan menarik Tang Zichen dan segera pergi ke Sekte Awan Terbang. Sesampainya di kaki Flying Cloud Sekte, semua orang membuat persiapan sekarang. "Fiuh, untungnya aku datang tepat waktu," kata Tang Huan dengan tepukan gembira di dadanya. "Saudaraku, kamu juga harus bersiap-siap dengan cepat, sepertinya penilaian akan segera dimulai," perintah Tang Huan. "Saya sudah siap," kata Tang Zichen. Itu bagus." Tidak lama kemudian, salah satu wakil penguasa Sekte Awan Terbang menuruni gunung. Setiap tahun, penilaian murid luar dilakukan oleh wakil patriark bernama Bai Ming ini. Semua orang langsung bersemangat. "Semuanya, diam!" Wakil patriark Bai Ming berteriak. "Semuanya, hari ini adalah hari lain untuk penilaian murid luar Sekte Feiyun tahunan, jadi saya yakin Anda semua duduk dan bersiap-siap. Kemudian, tanpa gosip lebih lanjut, silakan ikuti saya segera ke hutan binatang desolate." Ribuan remaja dari seluruh dunia mengikuti wakil patriark Bai Ming. Tang Huan berteriak di sampingnya, "Kakak, bergembiralah, saudari sedang menunggumu di akhir." Oh. Tang Zichen menganggukkan kepalanya dan kemudian langsung menuju ke Desolate Beast Forest. Segera Tang Zichen dan 10.000 anak muda lainnya mencapai tepi hutan binatang desolate. Wakil Patriark Bai Ming itu berteriak, "Semuanya, ini adalah titik awal penilaian. Sekarang, saya akan mengulangi poin penilaian. Dari kalian semua, selama Anda melewati hutan binatang desolate ini, Anda akan menjadi dianggap telah lulus penilaian. Selain itu, kalian masing-masing dilengkapi dengan tempering talisman. Jadi jika kalian bertemu dengan bis yang tidak dapat kalian tangani, gunakan tempering talisman lalu mundur. Jika tidak, mati di desolate bis hutan adalah tanggung jawab Anda sendiri. Apakah Anda mendengar saya? Juga, setiap orang dilengkapi dengan jimat fiksasi. Jika Anda menggunakannya, bahkan jika Anda melewati hutan, itu sama dengan jika Anda tidak lulus. Jadi tolong simpan itu dalam pikiran." "Ya. Baiklah, mari kita mulai membagikan jimat pembekuan." Asisten murid Sekte Feiyun mulai membagikan jimat tubuh yang pasti kepada semua orang. Tang Zichen juga diberikan jimat penentu. Pada saat ini, di sisi lain dari Desolate Beast Forest, dua pria berdiri di sana, salah satunya berusia sekitar 18 tahun dan yang lainnya berusia lebih dari 20 tahun. "Tang Zichen, penilaian hari ini adalah malapeta kamu." Pria berusia 18 tahun itu berkata, lalu otot-otot di wajahnya bergetar, memperlihatkan seringai. Pria yang satunya sibuk berkata, "Kakak, apakah kamu yakin tidak membutuhkan bantuanku?" "Kakak, ini masalah sepele, mengapa kami membutuhkanmu? Selain itu, ayah kami sudah menjelaskan dalam surat bahwa kamu tidak nyaman melakukannya, jadi biarkan aku melakukannya," kata pria berusia 18 tahun itu. Kedua pria ini, yang berusia 18 tahun bernama Tang Go Bing dan yang berusia 20 tahun bernama Tang Go Liao. Mereka adalah putra dari pemilik keluarga Tang di kota Tianbao, dua putra Tang Hulai, yang telah menulis surat kepada kedua putranya, menginstruksikan dua bersaudara Tang Go Liao dan Tang Go Bing untuk melenyapkan Tang Zichen di Sekte Awan Terbang. Mempertimbangkan bahwa setiap orang adalah putra dari keluarga Tang, mereka memutuskan untuk diam-diam menyingkirkan Tang Zichen agar tidak mempengaruhi reputasi ayah mereka di keluarga Tang. Penilaian ini adalah waktu terbaik untuk menyingkirkan Tang Zichen, dan ini akan menjadi waktu yang tepat untuk menciptakan ilusi bahwa Tang Zichen telah dibunuh oleh binatang itu. "Kakak, hati-hati kalau begitu.
Jangan khawatir, saudaraku, kamu Tang Zichen baru berusia beberapa tahun, 12 tahun, baru pada tahap pertama body tempering. Aku Tang Gobing, setidaknya berusia 18 tahun, pada tahap ketujuh body tempering. Jika aku bahkan tidak bisa membunuh anak berusia 12 tahun, apakah aku masih memiliki wajah untuk berkeliaran di sekte awan terbang? Itu benar, tetapi Penatua Sejun telah menegaskan bahwa Tang Zichen tidak memiliki masa depan, dan saya tidak tahu apakah masih perlu membunuh Tang Zichen, kata Tang Go Liao. Saudaraku, tidak masalah apakah itu perlu atau tidak, membunuhnya adalah hal yang paling aman untuk dilakukan. Hehe, kalau begitu kakak mendoakan yang terbaik untukmu. Ingat, lakukan secara diam-diam dan jangan keluar, lagi pula ayah kita adalah kepala keluarga. Jangan jatuh ke mulut orang dan memengaruhi gengsi. Haha kakak, aku melakukan sesuatu, jangan khawatir, Tang Zichen, bocah cilik ini sudah mati hari ini. Hahaha kakak, kalau begitu aku akan masuk. Bagus, aku akan menunggumu kembali. Setelah mengatakan itu, Tang Gobing diam-diam memasuki hutan binatang desolate. 1499. Setelah semua orang menerima jimat penentu mereka, Wakil Patriark Bai Ming berteriak, semuanya, ketika saya memberi perintah nanti, semua orang akan segera memasuki hutan binatang desolate dari sini, dan terus berjalan sampai Anda keluar dari hutan binatang desolate. Seperti Anda pergi melalui desolate Beast Forest, semakin jauh Anda masuk, semakin kuat binatang buas yang akan Anda temui. Anda harus melakukan apa yang Anda bisa, dan ketika Anda tidak bisa menang, cepat gunakan mantra immobilizing untuk mundur, atau Anda akan melakukannya menanggung akibatnya. 1, 2, 3, mulai. Setelah Vice Patriark Bai Ming mulai berteriak, semua remaja bergegas ke desolate Beast Forest. Tang Zichen tidak terkecuali. Tang Zichen berkata dalam hati, saya harus mencapai pintu keluar secepat mungkin dan menjadi yang pertama dalam penilaian. Jadi, kaki Tang Zichen berlari dengan cepat dan di antara semua orang, Tang Zichen hampir memimpin. Semua orang sedikit terkejut saat melihat Tang Zichen berlari begitu cepat. Sekitar 4 atau 5 kilometer ke dalam desolate Beast Forest, sekelompok besar orang yang baru saja masuk telah berangsur-angsur bubar, dan Tang Zichen tidak tahu apakah dia pemimpinnya. Pada saat ini, di atas pohon setinggi ratusan meter di hutan binatang desolate, seorang pria berdiri di ujung pohon, menghadap ke hutan binatang desolate. Dia dengan jelas melihat sekelompok orang mengalir ke hutan binatang desolate, namun tatapannya terkunci hanya pada satu orang, Tang Zichen. Tatapan pria itu bergerak bersama Tang Zichen, dan 4 hingga 5 kilometer setelah Tang Zichen memasuki hutan binatang desolate, pria itu mendarat di tanah dari pohon setinggi beberapa ratus meter, lalu langsung menuju Tang Zichen. Tang Zichen dihentikan oleh binatang ajaib. Mengaum. Binatang ajaib itu meraung di Tang Zichen. Tang Zichen bahkan tidak memikirkannya dan langsung menyerbu ke arah binatang itu. Bang! Tang Zichen meninju kepala binatang itu, dan dengan keras kepala binatang itu meledak. Dengan kekuatan Tang Zichen pada tahap keempat body tempering, tidak ada binatang ajaib di sini yang menandingi Tang Zichen, yang benar-benar menghancurkannya. Tang Zichen juga tidak tahu seberapa kuat binatang itu. Setelah Tang Zichen menghancurkan tengkorak binatang itu, Tang Zichen melihat kristal seukuran kacang hijau kemerahan. Apa ini? Tang Zichen agak aneh. Itu terlihat sangat indah. Tang Zichen tidak terlalu memikirkannya dan menyimpan kristal itu, memberikannya kembali kepada Tang Huan. Gadis-gadis harus menyukai berlian. Tang Zichen sebenarnya menganggap inti sihir sebagai berlian. Kemudian, Tang Zichen terus bergerak maju, dia tidak dapat dihalangi oleh binatang ajaib manapun. Tang Zichen berlari ke depan sejauh ratusan meter dan tiba-tiba melihat seorang pria dewasa di hutan di depan menghalangi jalan. Kemana lagi harus lari Tang Zichen? Pria itu memandang Tang Zichen dengan dengusan dingin. Tang Zichen merasakan aura pembunuhan yang kuat. Tidak bagus, ini adalah pria kuat yang ranahnya jauh melebihi milikku.
Dengan kaget, Tang Zichen merasakan aura pembunuhannya dan pori-pori di tubuhnya secara tidak sadar melebar. Tang Zichen, melalui Qi pihak lain, dan kemudian berdasarkan pada dirinya sendiri Qi, secara kasar menilai bahwa pihak lain harus menjadi orang pada tahap ke-6 hingga ke-7 dari pemurnian tubuh. 2 atau 3 alam lebih banyak dari Tang Zichen, tidak heran dia terlihat begitu kuat di dunia kultivasi. Perbedaan antara satu alam adalah sebagai jika itu adalah langit dan bumi. Kamu siapa? Tang Zichen bertanya. Hahaha, baiklah, jadi bagaimana jika aku memberitahumu saat aku sekarat? Namaku Tang Gobing. Don Gobing. Apakah kamu anak dari kura-kura bajingan Tong Hulai? Don Zichen. Anda, katakan apa? Tang Gobing melihat Tang Zichen memanggil ayahnya Turtle Bastard dan berteriak. Apa? Kamu tidak senang ketika aku mengatakan ayahmu adalah bajingan kura-kura? Tang Zichen mendengus. Tang Zichen, bagus, aku akan membiarkanmu menjadi sombong sebelum aku mati. Kamu akan tahu kapan aku mematahkan lehermu. Haha, konyol, apa yang bisa kamu lakukan untuk membunuhku? Pemurni tubuh tahap ke-7. Betapa bodohnya, tidak heran kamu menjadi bahan tertawaan di sekte awan terbang bahkan sebelum kamu memasukinya. Mudah bagiku, tahap ke-7 dari tempering tubuh untuk membunuhmu. Tahap pertama dari tempering tubuh. Tang Gobing berkata dengan jijik. Tang Zichen berkata, sungguh apakah Anda yakin saya adalah tahap pertama dari body tempering? Benarkah? Kalau begitu kamu menonton. Mengatakan itu, Qi abadi di tubuh Tang Zichen tidak lagi tersembunyi dan langsung melepaskan Qi dari tahap keempat pemurnian tubuh. Apa? Tang Gobing terkejut, dia secara kasar menilai bahwa Tang Zichen berada di tahap keempat dari tempering tubuh melalui Qi-nya saat ini. Anda. Hahaha, itu benar, saya tidak berada di tahap pertama body tempering, saya berada di tahap keempat body tempering, kata Tang Zichen. Ini, bagaimana ini mungkin? Kamu baru berusia 12 tahun, bagaimana kamu bisa berada di tahap keempat dari pemurnian tubuh? Ada banyak hal yang tidak kamu ketahui di dunia ini, tetapi kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengetahuinya karena aku akan mengirimmu ke neraka. Tatapan Tang Zichen dingin. Hahaha, kirim aku ke neraka. Tang Zichen, meskipun kamu berada di tingkat 4 body tempering, apakah kamu pikir kamu adalah lawanku? Bagiku, mudah bagiku untuk membunuhmu tidak peduli berapa banyak tahapan body tempering Anda. Karena Anda berada di tahap keempat dari body tempering, yang lebih penting bagi saya untuk melenyapkan Anda sebelum terlambat. Tang Gobing mengeluarkan aura pembunuh seluruh tubuh. Tang Zichen mengeluarkan pedang tajam di belakang punggungnya, selalu siap. Dunia ini tidak memiliki pedang karena ini bukan waktunya untuk seni bela diri, dan Tang Zichen belum mulai mempelajari mantra, tetapi pedang ini masih sesuatu yang Tang Zichen kesulitan mendapatkannya. Mati! Teriak mulut Tang Gobing, lalu dia membunuh Tang Zichen dengan tinju. Teknik tinjunya terlihat aneh, dan itu adalah dunia yang terpisah dari jenis teknik tinju yang disempurnakan oleh orang-orang di dunia fana. Tampaknya sangat mendalam, dan itu juga datang dengan fungsi yang memusingkan. Tang Zichen melatih teknik tubuh lamanya dan bertarung melawan alam spiritual untuk pertama kalinya. Kekuatan yang sangat kuat di tubuh Tang Gobing, Tang Zichen merasa bahwa kekuatannya saat ini masih tidak dapat menahan kekuatan Tang Gobing, seolah-olah kekuatan Tang Gobing adalah seekor sapi, sedangkan kekuatan Tang Zichen masih hanya seekor kucing. Perbedaan itu terlalu besar. Oleh karena itu, Tang Zichen tidak berani menghadapi Tang Gobing, atau dia pasti akan mati dengan satu pukulan. Tang Zichen tersentak hebat saat pukulan Tang Gobing membunuh Tang Zichen. Dengan ringannya Mortal Realm serta pengalaman tempurnya, Tang Zichen tidak membiarkan Tang Gobing membunuhnya dengan satu pukulan. Setelah Tang Zichen menghindari pukulan Tang Gobing, pisau di tangannya dengan cepat berputar seperti ular api, dan dengan siulan pisau Tang Zichen menebas pergelangan tangan Tang Gobing.
Setelah Tang Zichen memotong Tang Gobing, dia dengan cepat berguling di tanah puluhan meter di belakangnya, menghadapi seseorang dengan kekuatan yang jauh lebih besar darinya. Tang Zichen harus selalu menjaga jarak. Tang Gobing sibuk berbalik dan melihat pergelangan tangannya, tetapi dia telah dipotong oleh pisau Tang Zichen. Apa? Tang Zichen kaget saat melihat tidak ada darah di tangan Tang Gobing, hanya bekas. Tang Gobing mendengus. Tidak buruk Tang Zichen, sangat gesit di usia yang begitu muda. Sayangnya, semakin kamu membuatku takjub, semakin aku akan memenggalmu. 1500. Tang Zichen bertanya, aku jelas memotongmu, jadi mengapa kamu baik-baik saja? Hahaha, bocah cilik, apakah menurutmu aku memurnikan tubuhku dengan sia-sia? Dengan sedikit kekuatanmu itu, kamu masih berani memotong tubuhku dari tahap 7 body tempering dan berdarah. Kamu terlalu naif. Tubuhku halus untuk tahap ke-7. Siapapun yang lebih lemah dariku, aku berdiri dan membiarkannya memotong. Dia tidak bisa memotong dagingku. Tang Zichen terkejut, memurnikan tubuh untuk memurnikan tubuh, jadi ini adalah pemurnian tubuh. Jadi Tang Gobing berdiri di sana dan membiarkan Tang Zichen memotong, dan Tang Zichen tidak bisa memotongnya, itu terlalu mesum. Tentu saja, Tang Gobing juga melebih-lebihkan angin, dia hanya berbicara secara teoritis, jika pihak lain memiliki senjata ilahi atau harta sihir yang kuat, wajar untuk menebasnya sampai mati. Tang Zichen mendengus, singkatnya, kamu mati hari ini. Dalam hati Tang Zichen berkata, saya hanyalah tebasan paling biasa, tetapi jika saya menutupi energi abadi saya dengan pisau, saya akan melihat apakah Anda mati. Ya, ki abadi Tang Zichen tidak terkalahkan, bagaimana tubuh Tang Gobing bisa menahan serangan ki abadi? Pergilah ke neraka. Tang Gobing sekali lagi membunuh ke arah Tang Zichen, kali ini kekuatan dan tinju Tang Gobing mengeluarkan yang terkuat. Bum-bum. Udara di depan Tang Zichen mengeluarkan suara gemuruh, dan ada juga riak tak terlihat yang menyebar di sekitar kepalan tangan Tang Gobing. Tang Zichen jelas bisa merasakan perlawanan besar di depannya. Oh tidak, sekarang Tang Gobing telah mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat, sudah sulit bagiku untuk mendekat, dan riak yang menyebar di sekitar tinjunya menghalangiku untuk maju. Tang Zichen berkata pelan, namun Tang Zichen tidak terburu-buru. Pada saat berikutnya, Tang Zichen tiba-tiba menutupi immortal ki tubuhnya di atas pedang itu. Dalam sekejap, pisau di tangan Tang Zichen memancarkan lapisan cahaya keemasan yang redup. Buka pisau satu gunung. Tang Zichen melompat lalu mengangkat parang di tangannya tinggi-tinggi. Swoosh! Tang Zichen menyerang dengan satu tebasan. Terlepas dari itu, tepat pada saat ini, keajaiban terjadi. Tang Gobing, yang berjarak 2 meter dari Tang Zichen, tiba-tiba tidak bergerak, dan teknik tinjunya yang luar biasa tadi menghilang. Tang Zichen memandang Tang Gobing yang tidak bergerak, sedikit bingung. Halo, apa yang ingin aku katakan? Pisauku sepanjang siku. Aku bahkan tidak menyentuhmu. Apa yang kamu lakukan di sana? Itu tidak akan berpura-pura mati, kan? Segera setelah Tang Zichen selesai berbicara, tubuh Tang Gobing tiba-tiba mulai dari bahunya dan miring ke bawah ke sisi lain pinggangnya, sebuah luka miring muncul, dan kemudian, dengan suara gemerincing, tubuh bagian atas Tang Zichen roboh dengan miring itu, memotong. Ah, ini, bagaimana ini mungkin? Tang Zichen terkejut, dia hanya berjarak beberapa meter darinya, lalu melompat dan menebas dengan tebasan miring, dan akibatnya itu membunuh Tang Gobing. Ya Tuhan, ini tidak mungkin, ini terlalu luar biasa. Tang Zichen terkejut, pisaunya hanyalah pisau pemotong kayu biasa, tapi ternyata pisau yang sangat tajam setelah menutupinya dengan immortal ki-nya. Haha. Tang Zichen tersenyum bangga, memandangi mayat Tang Gobing, dan berkata dengan seteguk air, sampah konyol bahwa kamu masih mencoba membunuhku. Jangan khawatir, kakak laki-lakimu, Tang Goliao, dan ayah bajinganmu, aku akan mengirimnya untuk menemanimu. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menggeledah tubuh Tang Gobing dan menemukan tas penyimpanan. Hehe, ini aku. Naik.
Tang Zichen menuangkan isi tas penyimpanannya. Ada lebih dari 10 batu roh kelas 1 di dalamnya, serta beberapa rumput roh. Tang Zichen mengambil sekitar 10 batu roh di tangannya dan menghabiskan 1 atau 2 menit untuk menyempurnakannya. Hanya rumput roh yang perlu diambil. Tang Zichen tidak repot-repot mengambilnya dan memasukkannya ke dalam kantongnya. Saat Tang Zichen hendak mengungsi, Tang Zichen melihat ratusan binatang ajaib bergegas di sekelilingnya. Mengapa begitu banyak binatang ajaib bergegas ke arahku? Tidak ada alasan, aku tidak lebih istimewa. Tang Zichen diam-diam terkejut, dan kemudian dia melihat mayat Tang Gobing di bawah tanah dan mengerti. Itu pasti karena bau darah yang kuat yang dipancarkan dari mayat Tang Gobing telah menarik semua binatang ajaib di dekatnya, dan binatang ajaib memiliki hidung yang sangat pintar. Setelah itu, Tang Zichen harus dikelilingi oleh ratusan binatang ajaib, dan Tang Zichen bertarung melawan ratusan binatang ajaib. Bang-bang! Tang Zichen menginjak binatang ajaib itu sampai mati dengan satu kaki. Tang Zichen butuh banyak waktu untuk menginjak ratusan binatang ini. Setelah menginjak semua binatang iblis sampai mati, Tang Zichen terus bergerak maju. Sepanjang jalan, Tang Zichen bertemu dengan lebih banyak binatang iblis. Tang Zichen bahkan membunuh tahap ke-7 dari bodi tempering, Tang Gobing dengan satu tebasan. Binatang buas yang lemah itu, Tang Zichen seperti menginjak tikus. Setiap kali Tang Zichen menginjak binatang buas dan meledakkannya, dia akan melihat berlian berbentuk kacang hijau yang bersinar merah. Tang Zichen menyingkirkan berlian itu. Tang Zichen telah mengetahui bahwa ini jelas bukan berlian, setiap binatang memilikinya, itu harus menjadi hal yang baik. Segera Tang Zichen tiba di pintu keluar hutan binatang desolate. Namun, sayangnya, Tang Zichen bukanlah yang pertama keluar. Tang Zichen terpaksa menunda untuk beberapa waktu karena pemusnahan Tang Gobing. Kemudian dia dikelilingi oleh ratusan binatang buas. Tang Zichen terpaksa menunda lagi, dan akhirnya Tang Zichen berhasil sampai ke pintu keluar dan bertemu lebih banyak lagi binatang buas, jauh lebih banyak dari rata-rata orang. Karena bau darah Tang Zichen sangat kuat, jadi Tang Zichen hampir menginjak ratusan mayat binatang buas dengan cara ini, sementara yang lain hanya menemukan selusin binatang buas secara total. Sedikit waktu. Jika itu orang lain, dikelilingi oleh ratusan binatang buas, mereka pasti sudah lama mati. Meskipun Tang Zichen bukan yang pertama keluar, peringkat Tang Zichen masih sangat tinggi. Ya, Tang Zichen adalah orang ke-10 yang keluar. Dengan kata lain, Tang Zichen adalah yang ke-10 dalam penilaian mahasiswa baru tahun ini. Wow, tempat ke-10 keluar, bahkan belum 25 menit. Ketika Tang Zichen berjalan keluar dari pintu keluar hutan binatang desolate, itu menarik perhatian sekelompok orang. Lagi pula, Tang Zichen adalah yang ke-10 yang keluar, dan merupakan kehormatan besar untuk berada di 10 besar penilaian. Hanya saja, Tang Zichen sekarang berlumuran darah, rambutnya diwarnai merah oleh darah binatang itu, dan dia tidak bisa melihat warna pakaiannya, jadi orang lain tidak bisa mengenalinya sebagai Tang Zichen saat ini. Tang Zichen memberi kesan bahwa dia telah melalui ribuan kesulitan di hutan binatang iblis untuk keluar, dan dibandingkan dengan 9 orang lainnya di peringkat 10 besar, Tang Zichen tampak berantakan karena 9 lainnya orang memiliki sedikit darah di tubuh mereka, dan bahkan lebih sedikit darah di rambut dan wajah mereka. Wakil Patriark memandang Tang Zichen dan berkata, "Melihatmu dalam keadaan yang sangat menyedihkan, kamu pasti telah bertarung dalam pertarungan yang mengerikan dengan binatang iblis dan keluar setelah 9 kehidupan. Namun, kamu keluar setelah 9 kematian dan masih berhasil mengambil tempat ke-10, tidak buruk. Namun, Anda menyerahkan jimat penentu Anda sekarang, saya harus memastikan bahwa Anda belum menggunakannya." Bersambung.